Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NPM 251705104. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal perbaikan kuis mata kuliah pengenalan pemrograman. Langsung saja pada soal yang pertama. Oke, jadi di sini ceritanya ada perusahaan logistik internasional namanya tuh Cargo Express. Nah, setiap kali truk datang, mereka tuh mau mencatat total berat kargo dalam satuan kilogram. Tapi supaya lebih rapi dan gampang dihitung, mereka mau ubah pencatatannya ke dalam satuan box scanner, di mana satu boxnya itu mau diisi 25 kilogram. Nah, masalahnya total berat kargonya itu kan tidak selalu kelipatan 25, jadi pasti ada sisanya. Nah, tugas program ini tuh menghitung dua hal. Yang pertama, jumlah kargonya, dan yang kedua, sisanya. Jadi, langsung saja ke program yang sudah saya buat. Oke, di sini saya menggunakan Cin untuk ambil input total berat dari pengguna. Nanti nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel total berat. Nah, langsung saja ke perhitungannya. Saya menggunakan operasi pembagian. Di sini in jumlah box sama dengan total berat dibagi 25. Jadi untuk mencari jumlah boxnya saya menggunakan rumus total berat atau nilai yang sudah saya simpan di dalam variabel total berat tadi dibagi 25. Nah, hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah box. Lalu yang kedua, mencari sisa kilogramnya dengan operator modulus, yaitu nilai yang sudah saya letakkan pada variabel total berat di modulus 25, hasilnya itu akan ditaruh pada variabel sisa kilogram. Si outnya atau hasil akhirnya di layar akan menampilkan jumlah box sama dengan nilai yang sudah nilai dari hasil perhitungan dua operasi tadi. Di sini kan jumlah box, jadi artinya di sini akan muncul nilai hasil dari perhitungan total berat bagi 25. Yang selanjutnya, sisa kilogram sama dengan di sini akan muncul nilai dari perhitungan total berat modulus 25. Oke, lanjut pada soal yang selanjutnya. Jadi di sini ceritanya ada seorang dokter di klinik yang mau mengecek kondisi tubuh pasiennya. Jadi mau mengkategorikan apakah tubuh pasiennya itu berat badannya itu masuk ke dalam kategori kurus, normal, berat berlebih, atau obesitas. Dengan untuk menentukan itu, dokter tersebut menggunakan rumus BMI, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi kuadrat dengan syarat tingginya itu diubah ke dalam satuan meter. Jadi langsung saja ke programnya yang sudah saya buat. Oke, seperti yang pertama, saya menggunakan Cin agar pengguna bisa menginput nilai dari berat dan tingginya. Nanti akan dimasukkan ke dalam variabel berat dan variabel tinggi. Oke, di sini ada operasi yang pertama untuk mengubah tinggi badan ke dalam satuan meter. Kalau tinggi badan itu kan cm, tapi syarat dari rumus BMI ini tinggi badannya itu harus dalam satuan meter, jadi diubah dulu. Jadi tinggi dalam satuan meter ini rumusnya tinggi dibagi 100. Nah, setelah itu bisa kita hitung BMI-nya. Jadi kita panggil variabel berat dibagi tinggi
dalam 1 meter dikali tinggi dalam 1 meter, karena tingginya tadi dikuadratkan, jadi dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dihitung berat dibagi tinggi kuadrat tadi. Setelah ketemu BMI-nya, di sini ada percabangan. Jika BMI-nya ini kurang dari 18,5, outputnya akan mengeluarkan kurus. Jika tidak kurang dari 18,5, jika dia antara 18,5 sampai kurang dari 25, dia akan mengeluarkan outputnya akan normal. Jika tidak, di kondisi selanjutnya, apakah BMI ini kurang dari 30? Antara 25 dan 30? Kalau iya, berarti outputnya berat berlebih. Jika tidak ketiganya ini tadi, dia atau dia lebih dari 30, berarti outputnya obesitas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini ceritanya ada seorang ilmuwan yang nemuin pola bintang di luar angkasa. Polanya itu bisa membentuk segitiga. Tapi anehnya, kalau uh, nilai n-nya ini itu genap, maka pola segitiganya itu akan terbalik. Jadi langsung saja ke programnya. Oke. Seperti biasa, saya menggunakan Cin agar pengguna bisa menginput nilai n-nya ini. Nanti nilainya akan dimasukkan ke dalam variabel n. Di sini ada percabangan if else untuk mengecek apakah nilai n-nya itu masuk ke dalam genap atau ganjil dengan kondisi seperti ini. N modulus 2 apakah hasilnya 1? Kalau hasilnya 1, berarti dia akan menjalankan perulangan yang di atas ini. Tapi kalau hasilnya bukan 1, artinya dia jika di modulus 2 hasilnya 0, berarti dia akan menjalankan perulangan yang di bawah. Misalkan kalau n-nya ini adalah ganjil, maka dia akan menjalankan kondisi perulangan yang di atas, yaitu integer i sama dengan 1, dicek apakah i itu kurang dari n, misalnya n-nya itu 5. 1 kurang dari 5 kan, jadi dia lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Ini namanya nested loop ya, jadi perulangan dalam perulangan gitu. Nah, perulangan yang dalam ini ada kondisi ya, J itu sama dengan 1, lalu dicek apakah J kurang dari I. I tadi kan 1, kurang dari sama dengan I, iya kan? Kalau iya, dia akan mencetak 1 bintang. Begitu proses ini akan berulang sampai kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, kalau misal tadi nilai n-nya itu genap, yang akan jalankan perulangan yang di bawah. Nah, di sini logikanya terbalik nih. Di sini nilai i-nya itu adalah nilai n-nya. Jadi nilai angka yang dimasukkan tadi. Di sini misalkan nilainya itu kan genap, misalnya 4 ya. Lalu dicek apakah 4 ini atau apakah nilai i itu lebih besar dari 1. Kalau iya, berarti lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Di sini kondisi yang kedua, J sama dengan 1, apakah J itu kurang dari sama dengan I? Kalau iya, dia akan mencetak bintang. Nah, Cout NDL ini, 2 ini, fungsinya untuk agar bintangnya itu
setiap kondisi itu berganti baris gitu. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, jadi ceritanya di sini ada seorang dosen yang ingin tahu mahasiswa mana yang nilainya itu paling tinggi. Nah, tugas dari program ini tuh mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Langsung saja. Oke, di sini saya memakai Sein untuk membaca nilai N dari input yang sudah diinputkan gitu. Lalu di sini kita buat array bernama array kurung siku N. Lalu ada perulangan atau looping yang pertama. Nah, fungsi looping yang pertama ini itu membaca semua angka dari input dan menyimpan satu persatu ke dalam array, ke dalam array R ini. Jadi kita masukkan beberapa nilai dari mahasiswa tadi, dia akan masuk ke dalam array R ini. Nah, setelah semua nilai masuk ke array, kita mulai proses mencari nilai terbesar menggunakan perulangan yang kedua. Di sini dimisalkan saja atau diasumsikan bahwa nilai pertama, yaitu nilai pada array indeks ke-0 itu nilai terbesarnya. Lalu kita masuk ke loopingnya. Kondisinya integer i sama dengan 1. Lalu dicek apakah i kurang dari n. Nah, di sini ada perbandingan. Misalkan tadi kan sudah dimasukkan i-nya itu 1. Jadi array indeks ke-1 apakah lebih besar dari variabel terbesar tadi, array indeks ke-0? Kalau iya, dia berarti array ke-1 ini, array pada indeks ke-1 ini menempati nilai terbesar. Nah, proses ini berulang sampai semua nilai array dicek. Nah, nanti hasilnya output terakhirnya akan menampilkan nilai dengan jumlah paling besar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.